meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara Danantara Indonesia. Hari ini, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara atau Danantara. Danantara dibentuk untuk konsolidasi kekuatan ekonomi di badan usaha milik negara atau BUMN. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Lalu, apa itu Danantara? Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Nama Danantara memiliki makna filosofis, yaitu daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara berarti tanah air Indonesia. Sehingga Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia. Dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anak Gata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, pembangunan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan. Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun. Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dolar atau sekitar 14.000 triliun. Dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dolar atau setara 325,8 triliun. Dilansir dari laman indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara adalah mengacu pada konsep Temasek Holding Limited milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Tetapi cakupan Danantara lebih luas, karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan. Diharapkan Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah. Pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional Danantara. Kepala BP Investasi Danantara, Mulyaman Darmansyah Haddad, menyebutkan badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar APBN. Tujuan akhirnya yaitu menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan mencontohkan model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura. Kini, setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita, untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita. Kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia.
I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than $900 billion under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, boksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquakultur, serta energi terbarukan. Inilah sektor-sektornya akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita. Pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara, yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan, fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengembangkan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara Danantara Indonesia, BUMN, dan mitra sektor swasta dan UMKM serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional. Namun, ikhtiar kita terhadap Danantara Indonesia tidak berhenti di dalam negeri saja. Danantara Indonesia juga akan menjadi agen bagi peran global Indonesia yang semakin kuat. Melalui inisiatif ini kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global, serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia. Para tamu undangan yang saya hormati, para duta besar, para tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini, para pemimpin-pemimpin dari semua kalangan dan semua sektor. Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap untuk bekerja sama. Indonesia sends a clear message to our friends and our partners worldwide. Indonesia is open for collaboration, open for business, open for investment, and open for shared prosperity. Danantara Indonesia will allow us to expand our international cooperation,
And I can only hope that our global partners will recognize Indonesia's potential, not just as an emerging economy, but as a force for regional stability and shared progress. Hari ini, saya bangga dengan bangsa saya. Saya bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia, karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi Nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, dan Kepala Danantara Indonesia. Selanjutnya prosesi peluncuran Danantara Indonesia. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk bersama-sama meletakkan tangan di tombol, diawali dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia.